A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak apa ya? Habis itu sedikit bulat khusus apanya yang jawab. Malam ini adalah malam ke-22. Alhamdulillah, luar biasa Darul Muttaqin. Darul artinya Muttaqin artinya luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus yang ada di ruangan rumah Allah ini, termasuk tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, betul. Di malam harinya biasanya kita isi dengan mengaji, benar. Kalaulah Bapak Ibu jawab salam saya kurang semangat, izinkan saya mengulanginya sekali lagi. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari 100 orang yang jawab jadi 1000 orang. Luar biasa Darul Muttaqin. Ini yang kita cita-citakan untuk menjemput Lailatul Qadar nampaknya ini. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu membutuhkan Lailatul Qadar, saya pribadi juga membutuhkan itu. Insyaallah mudah-mudahan dari malam kemarin, malam ke-21, besok malam insyaallah juga kita solidkan berjamaah seperti ini sampai akhir bulan Ramadan nanti. Maka insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapat apa-apa yang kita inginkan selama di bulan Ramadan ini insyaallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sini pakai sayyidina. Mohon maaf kalau saya pakai terlepas dari sayyidina. Ya, sebenarnya tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Sama-sama selawat saja. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aisyah Masjid Darul Muttaqin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tentunya Bapak Ketua Pengurus Darul Muttaqin beserta jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, RT RW setempat, cerdik pandai, alim ulama, ya, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, beserta Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini, malam yang ke-22 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, yang insya Allah selalu memberkahi kita, melapangkan semua rezeki kita, meluaskan rezeki kita, memberikan kesehatan tentunya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang tercinta ini dalam rangka menjalankan ibadah salat fardu Aisyah secara berjamaah, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam juga tidak lupa pula marilah senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau, tentunya kita selaku umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap dan sangat berharap untuk supaya nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti insya Allah. Mudah-mudahan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Mungkin semua kita paham ini ayat. Ini terdapat dalam surah Al-Ahzab. Biasanya sebelum muazzin berkumandang ada juga sebahagian membaca
ayat ini, bahwa dia menyeru, dia berselawat dulu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kata Allah, ya, berselawat ke atas Nabi. Kemudian Allah menyeru kita selaku hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman itu untuk apa? Shallu alaihi, berselawatlah kalian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyuruh orang yang beriman berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah jelas. Allah sendiri yang menciptakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan para malaikatnya yang ceritanya lebih mulia di atas kemanusiaan itu berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tak mungkin juga rasanya kalau kita tamak kali untuk berselawat kepada baginda. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita lanjutkan tausiah kita ini, marilah kita lantunkan berselawatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejenak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, ayo sama-sama. Kita basahi lidah kita, bibir kita, selalu melantunkan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini, berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah yang kita cita-citakan tadi insyaallah akan menjadi bahan syafaat bagi kita. Apa itu syafaat? Syafaat yaitu pertolongan bagi kita nanti di yaumil mahsyar. Kira-kira ada yang mau ditolong nggak nanti di akhirat nanti Bapak Ibu? Pasti mau. Semuanya pasti kompak menjawab mau, dan dia butuh surganya Allah SWT. Maka dari itu, selagi kita masih hidup dan punya kesempatan, memperbanyaklah untuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan dari mutakin akan membiasakan hal seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adapun saya di sini sebagai pengganti Ustaz Asbi, kebetulan beliau selaku sekretaris Dewan IKD Kota Pekanbaru, beliau ada halangan, jadi digantinya, minta gantikan sama saya. Saya tadi baru dapat judul yang ditetapkan pada malam hari ini adalah mengenai tentang zakat. Zakat, tahu Bapak Ibu zakat? Pasti tahu lah. Ada yang sudah senior ya hidupnya di atas dunia, pasti tahu apa itu zakat. Zakat itu kalau kita ambil dari bahasanya, terdapat bahasa Arab, lughatil Arabiyyah. Zakat asal katanya zaka. Zaka ini artinya bersih, bisa dia bertambah, berkembang, bahkan melebar, meluas. Itulah zakat. Apa yang kita zakatkan pada saat itu, maka insya Allah balasannya juga akan meluas, ya, akan tumbuh, berkembang. Ya, apa yang dikembangkan oleh Allah SWT, kita mengeluarkan kurang lebih sekitar 2,5%, ya, 2,5% Bapak Ibu. Nah, ini penting bagi kita, dan zakat jiwa ini bisa dikategorikan sebagai zakat fitrah. Itu setahun sekali kita lakukan Bapak Ibu, ya, 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Kapan saatnya waktu zakat fitrah ini kita keluarkan? Itu saatnya pada bulan Ramadan. Kalau menurut riwayatnya itu mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kemudian secara hukum zakat terdapat 2 kategori Bapak Ibu, dibagi 2 zakat ini. 1 zakat fitrah, itulah yang
Insya Allah di sini udah penerimaan Bapak, udah ya. Nah itulah yang kita bayar untuk jiwa kita. Ada yang tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan itu? Ya, caranya kita berniat. Kalau secara lafaz mungkin ada sebagian. Kalau Imam Syafi'i itu biasanya pengikut-pengikutnya itu kalau tanpa lafaz itu rasanya kurang apa gitu loh. Jadi makanya dia harus lafazkan, nawaitul zakatul fitri, sahaja saya mengeluarkan zakat fitrah ya, an nafsi, untuk diri saya gitu loh. Untuk diri saya harus ada an nafsi. Fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah Bapak Ibu, tidak usah lain-lain. Tapi kalau tak tahu juga bahasa Arabnya tidak jadi masalah, karena kita sudah berniat. Saya yakin kita semuanya kalau sudah termaktub di dalam hati untuk mengeluarkan zakat itu sudah niat sebenarnya, tapi tidak mesti dilafazkan. Tapi alangkah lebih baiknya, itulah hebatnya Imam Syafi'i. Jangankan Imam Syafi'i, jangankan imam-imam yang lain, Imam Syafi'i itu lebih kehati-hatiannya lebih kuat Bapak Ibu. Sehingga gurunya sendiri Imam Malik itu mengakui kehebatannya. Umur 7 tahun saja sudah menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran, luar biasa. Dan itu tidak hanya hafiz, tapi semua dikuasai ilmu agama gitu loh. Nah artinya terserah, yang penting kita sudah punya niat, harus wajib kita keluarkan 2,5%. Kemudian hukum zakat yang kedua namanya zakat mal, bukan zakat mall. Sekarang kebanyakan orang ketika dia sudah punya kelebihan dan seharusnya wajib untuk dikeluarkan, ternyata zakatnya bukan dimalkan tapi dimolkan. Begitu banyak mall yang ada di Pekanbaru ini, di situ pula dizakatkannya. Ini kesalahan besar Bapak Ibu. Jangan sampai kita memikirkan, oh kemarin dia dapat uang 10 juta misalnya atau berapa gitu kan. Tapi yang jelasnya dia sudah punya kewajiban untuk membayar zakat yang dia sudah mencapai nasabnya. Nasab itu maksudnya 1 tahun kemarin itu dia mengumpulkan uang kurang lebih, kalau di dalam kitab fikih bab zakat itu sekitar berapa ya, 39,9% gram ya, gram kan, emas kan. Nah itu kalau dikalkulasikan secara keuangan Bapak Ibu, kurang lebih 40 juta sekian gitu loh per tahun. Kalau seandainya dia tahun kemarin sampai tahun ini melebihi dari 40 juta, maka sisanya itulah wajib dia mengeluarkan zakatnya 2,5%, sama dengan zakat fitrah tadi gitu loh. Nah ini harus kita perhatikan, jangan hanya memperhatikan mall ya. Dalam artian kalau seandainya tidak sampai zakat mal tadi yang dia tahun kemarin itu sampai sekarang ini 40 juta, dan maaf ceritanya 40 juta pun kan 40 juta minimalnya yang dikategorikan dia wajib membayar 2,5% dari 40 juta itu per tahunnya, per nasabnya itu ketika ada kelebihan dari 40 juta itu loh, gitu loh Bapak. Nah, jadi kalau seandainya dia belum berlebih, artinya dia belum punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Boleh dan mungkin sedikit-sedikit dibawa ke mall ya, tapi saya bukan mengajarkan ke mall Bapak Ibu ya. Kemudian zakat fitrah tadi yang paling penting ya. Kalau zakat fitrah sekalipun ada 10 juta, 20 juta, 30 juta maaf ceritanya di simpanannya, dan dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitrahnya. Dan zakat fitrah ini tujuannya untuk mensucikan diri kita sesuai dengan yang telah kita dengar selama ini para ustaz-ustaz dan guru-guru kita menyampaikan di surah At-Taubah ayat 106 ya. Khudz min amwalihim wa tuzakkihim tutahhiruhum biha ya. Jadi ambillah zakat itu untuk apa gunanya? Untuk mensucikan diri kita. Itulah tadi. Makanya kita ketika menghadapi amil zakat itu, amil itu pekerjanya yang dia diamanahkan untuk mengerjakan, menerima ketika orang membayar zakat itu gitu loh Bapak. Ini sayangnya karena ini kajian zakat ini sebenarnya tidak bisa sikit sebenarnya, karena kita masih ada agenda tarawihan, jadi terputus sebenarnya. Saya agak rugi juga untuk mengkaji ini. Jadi bagaimana lagi lah Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ini gitu loh. Nah kita keluarkan 2,5% dari misalnya rezeki kita tahun ini adalah 10 juta misalnya tabungan kita gitu kan, 2,5% baru berapa gitu. Paling sekarang orang rata-rata kan berhidang
anak daro berapa sekilo kan itu kalikan. Nah anak daro berarti sekarang berapa Pak kalau yang anak daro per individu per orangnya? 37.500 kalikan dengan anggota keluarganya berapa orang kan itu Pak. Nah baru segitunya dia mengeluarkan. Jadi per orangnya itu 2,5%, berarti satu orangnya kena 37.500 kurang lebih. Begitu juga dengan beras-beras yang lain gitu. Kalau belida mungkin 30.000 ya Pak. 28.000 sekian ya. 13. Nah maksudnya secara keseluruhan 2,5%-nya berapa? Sekitar 28 ribuan gitu per orangnya, kalikan dengan berapa orang keluarga yang ada gitu. Itulah jumlah zakat yang harus kita keluarkan untuk membersihkan diri kita gitu loh Bapak. Nah, jadi tidak susah-susah sebenarnya. Selagi ada kelebihan kita, rezeki kita, ya udah keluarkan saja. Kalau zakat mal tadi bebas sepanjang tahun selagi kita masih hidup dan mampu. Intinya cukup nasabnya dari tahun kemarin, tahun ini, udah keluarkan saja. Kadang orang berpikir enggak, asal bayar zakat mal. Ini zakat mal saya ya, entah berapa ratus ribu gitu kan, misalnya 100.000 zakat mal saya. Bukan seperti itu sebenarnya hitungannya. Kalikan kan 2,5%, 40 juta, 2,5% berapa itu Pak? Bayangkan itu yang harus dikeluarkan gitu loh. Bukan asal ini zakat mal saya ini. Tak ada pula diikrarkan, diijab kabulkan. Nah zakat ini tidak sama dengan pemberian sedekah biasa loh Bapak. Zakat itu harus diijab dan kabulkan. Ada yang mengijabkan, yang mengeluarkan zakat itu, kemudian yang mengkabulkan, yang menerima zakatnya gitu loh. Baik itu secara yang berhak menerimanya atau yang amil zakatnya gitu loh. Nah makanya setiap amil dan penerima itu wajib dia mendoakan kita, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Itu doa untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita yang mengeluarkan zakat, misalnya saya harus berniat nawaitul zakatul fitri, sahaja aku mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah maksudnya ya, an nafsi, untuk diri saya ya, fadlillahi ta'ala. Tak payah sebenarnya. Jadi itu yang harus kita ijabkan ke yang menerima zakat tersebut gitu loh Bapak Ibu. Nah ini harus kajian subuh nampaknya ini baru bisa selesai. Jadi kalau udah seperti ini masih panjang waktunya. Pandai Ustaz itu kan. Oh gitu. Nah jadi itu kajian zakatnya. Nah zakat fitrah ini dia 2,5%. Kalau secara apanya ada yang mengatakan 3,5 liter. 3,5 liter itu sama dengan berapa ya? 2,7 kilogram kan? Tapi karena rata-rata kan pada umumnya kita buat 2,5 kilo gitu kan. Nah itu lebih baiknya juga kita buat 2,7 kilo. Nah ini boleh berbentuk pada saat zamannya terdahulu, zaman baginda Muhammad SAW itu tidak berbentuk uang. Tapi karena kita udah zaman canggih ini, uang ini juga banyak manfaatnya sebenarnya. Kan tidak mesti harus beras juga yang kita anukan, tapi yang jelasnya dia berbentuk nilai zakat gitu loh Pak. Nah kalau dia sudah ada nilai zakatnya, berarti boleh-boleh saja, sah-sah saja. Menurut para jumhur ulama itu sepakat dibolehkan yang mustahik ini, yang menerima zakat ini, untuk menerima uang yang telah disalurkan oleh amil zakatnya atau yang mengeluarkan zakat tersebut gitu loh Bapak. Nah jadi tidak mesti harus beras, gandum. Bahkan kalau diikuti zaman baginda Muhammad SAW itu gandum malah. Nah kan tak etis rasanya lagi kalau zaman kita udah canggih ini kita kasih pula gandum. Orang udah biasa makan beras gitu loh kan. Tapi lebih afdal beras rasanya pada zaman ini gitu. Tapi kalau menurut sejarahnya ya gandum atau kurma. Nah kalau kurma sampai sekarang masih layak. Kan secara nilai kesosialisasian kita, kalau dikasih kurma sampai sebatas mana lah mereka makan. Tapi kalau kita kasih uang dengan nilai 30.000 misalnya, beras belida ataupun topi koki kan, nah 30.000 itu kan udah berarti bagi mereka. Seharusnya mereka bisa
tadi sore itu tidak dapat belanja untuk makan bukaannya, dia jadi bisa gitu loh Bapak, kan itu ceritanya. Dia bisa untuk membeli makanan bukaannya, mungkin 10.000 dipakainya, sisanya untuk ditabung atau lain sebagainya gitu. Nah itu sih kategorinya. Nah masalah gandum dan seperti kambing ternak, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran atau sejenisnya berbentuk barang sifatnya, itu termasuk kategori zakat mal. Zakat mal, jadi dia udah termasuk kategori harta. Nah kalau zakat apa tadi, zakat fitrah tadi juga boleh juga uang sebenarnya. Nah ujung-ujungnya ke situ juga, cuma tergantung situasi dan kondisi antara zakat fitrah dan zakat mal tersebut. Karena zakat fitrah itu dia 1 kali 1 tahun, ya kan? Nah zakat mal juga 1 kali 1 tahun, tapi boleh di luar Ramadan, asalkan hitungannya nisabnya ya mencukupi dari 40 juta ke atas gitu. Nah, harus mencukupi 40 juta ke atas. Kalau seandainya uang Bapak Ibu belum sampai 40 juta sekian, itu tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat mal, tak wajib. Ini baru 500.000 uangnya, tidak dihitung pula dari tahun kemarin ke tahun sekarang. Nah ini zakat mal saya kasih 100.000. Nah, cuma gitu aja. Nah, terus yang menerima juga nggak paham ceritanya. Ya udah terima kasih ya. Nah, bukan gitu sebenarnya. Dia ada ijab dan qabul sama kita di bank. Antara syariah sama konvensional kan beda. Nah, kalau syariah dia jelas, dijelaskan dulu, bla setelah itu ada ijab dan qabul. Sah dia. Kalau di konvensional, mohon maaf kepada saudara kita yang ada di konvensional, bukan berarti kita menyalahkan konvensional juga, tapi yang lebih menyelamatkan kita itu ya memang di syariah. Kalau seandainya pengurus masjid kita ini Darul Mutakin ada tabungannya di konven, ya pindahkan aja ke syariah, pindahkan aja, jangan tunggu lama-lama, karena itu membungakan dia. Yang namanya bunga memang indah, bunga di taman itu indah ketika dihinggapi oleh kumbang-kumbang di taman, kan gitu kan. Nah begitu juga dengan bunga uang ini. Uang dia kategorinya kalau bahasa Al-Quran itu riba wa halallahul bai', hanya dihalalkan oleh Allah jual beli, wa harrama riba, kecuali yang berbunga-bunga. Nah, contoh gini, jangankan di bank, ada salah satu anak muda ini ganteng, lalu dia melewati salah satu jalan yang tempatnya halayak ramai misalnya, dia ketemu sama cewek yang cantik begitu, atau cewek-cewek yang maaf ceritanya inilah yang agak sedikit terbuka auratnya, lalu dia karena jarang melihat perempuan-perempuan cantik, lalu berbunga-bunga hati si ganteng ini tadi gitu. Semakin banyak bunga hatinya ke hati perempuan tadi, maka semakin berdosa. Begitu juga dengan bunga bank itu. Nah, ini gambaran sekilas saja gitu. Jadi kalau seandainya masih pakai konvensional, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih konvensional, pindahkan saja. Nggak jadi masalah, pindahkan ke syariah. Walaupun syariah di Indonesia belum murni 100%, tapi setidaknya 75% sudah kita kantongi nilai syariahnya. Allah kan lebih maha tahu gitu loh, kan itu Pak. Nah, daripada kita 75% berbunga-bunga, 25% cuma dapat akhiratnya, ya itu kalau dapat akhiratnya, yang namanya ijab qabulnya tak ada dan tak jelas gitu. Ya, saya sejak setelah SMA saya udah ngerti sedikit tentang agama, sampai sekarang nggak pernah satupun yang konvensional tabungan saya Bapak Ibu. Nah, saya syariah semua, BNI syariah, Mandiri syariah, Bank Riau juga syariah gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Tapi memang pernah saya kemarin itu tahun sekitar 2016 ya, itu ada tabungan karena lalu melewati perusahaan tidak mau dia lewat syariah, disuruhnya lah buka konvensional, dan itu tidak pernah saya pakai. Begitu transfer gaji masuk, saya tarik habis-habis, biar aja gitu. Nah, untuk perantara saja gitu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Kembali kita tadi kepada masalah zakat itu tadi, itu termasuk salah satu ibadah wajib bagi kita, dan ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah ya, fardu ain, sama dengan ibadah sholat. Ini mengenai tentang zakat ini sungguh banyak sekali
yang terdapat di dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 24 ayat yang mengatakan kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat dan digandengi dengan untuk membayar zakat gitu Bapak. Salah satunya terdapat di dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah, itu terdapat di dalam ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raka'in. Imam kita mungkin hafal ayat ini ya. Wa aqimus sholat, Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat, keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raka'in, dan kalian rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini artinya salah satu perintah Allah yang hukumnya wajib sehingga dia menjadi kategori hukumnya fardu ain. Mungkin ini yang dapat kita bahas Bapak Ibu. Ini rasanya udah kurang lebih 20 menitan ya. Saya juga agak rugi juga rasanya untuk mau menyampaikan ilmu ini, karena ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tentunya secara pribadi, saya pribadi gitu, ini harus saya ulang-ulang juga supaya nanti jangan salah tersalurkan. Maaf ceritanya juga, kalau nanti dibuatkan badan amil di sini, amil itu harus amanah Bapak Ibu. Kenapa dia amanah? Yang namanya amil itu artinya pekerja. Kalau dia pekerja, berarti secara konsep kinerjanya dia harus mengerjakan. Yang susah senangnya dia harus kerjakan itu, karena sudah diamanahkan diambilnya itu gitu. Jadi kalau zaman dulu itu bukan dipanggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengurus masjid mengumumkan, kami himbau kepada Bapak Ibu yang berhak menerima zakat sesuai dengan 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah ya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 berapa? Ayat 103 ya. 103 kan? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Ini bukan seperti itu sebenarnya, tapi amilnya itu mengerjakan untuk mengantarkan yang barang sudah terkumpul tadi kepada yang berhak menerimanya gitu loh Bapak Ibu. Bukan dipanggil mereka, itu artinya sama aja kita menyusahkan mereka gitu. Nah, itulah fungsinya para pekerja penerimaan zakat ini. Nah, jadi tidak harus Jumat, karena sekarang udah ambil jalan pintas saja, mau tak mau dipanggil lah. Nah, artinya mustahik ini datanglah ke masjid untuk mengambil barang tersebut gitu. Tapi wallahualam, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita kerjakan, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan jika Allah berkehendak, ketika kita nanti bisa dipertemukan lagi, mudah-mudahan Allah pertemukan kita ya. Jadi akhirnya saya selaku pembawa materi pada malam hari ini izin mengundurkan diri ya. Ketika ada kata-kata yang salah atau menyinggung atau tidak enak di perasaan Bapak Ibu, saya secara pribadi, karena ini juga udah mau masuk bulan Syawal ya, memohon maaf sebesar-besarnya, karena setiap kesalahan itu pasti datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran itu benar ianya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mendayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.